Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Hilmi Ardiansah dengan NIM 22500410499. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum getaran mekanik dengan berjudul Getaran Bebas Tak Teredam. Baik, sebelumnya di sini saya mendapatkan soal dengan 4 soal, yaitu yang pertama, alat apa saja yang digunakan pada alat peraga getaran bebas. Yang kedua, komponen apa saja yang terdapat pada alat tersebut. Yang ketiga, tahapan pengambilan data dari peraga. Yang keempat, menjelaskan tahapan mengubah data menjadi grafik menggunakan software Octave. Oke, kita lanjut yang pertama. Nah, eh, alat yang digunakan pada alat peraga getaran bebas. Yang pertama, getaran bebas 1 derajat kebebasan tak teredam. Nah, kenapa sih tak tak teredam? Eh, Biasanya sistem ini hanya memiliki satu cara untuk bergetar dan tidak ada gaya yang melawan gerakannya atau tidak teredam. Nah, kenapa yang teredam itu teredam? Karena memiliki gaya redaman yang memiliki gerakannya biasanya dimodelkan sebagai gaya proporsional terhadap kecepatan. Yang kedua, getaran paksa atau getaran pada unbalance, tak teredam, dan teredam. Yang teredamnya, sistem ini dipaksa oleh gaya periodik eksternal, misalnya ketidakseimbangan unbalance pada rotor. Nah, yang teredamnya biasanya menambahkan redaman pada sistem yang dipaksa akan membatasi amplitudo gerakan pada resonansi. Yang ketiga, getaran bebas 2 derajat, kebebasan tak teredam dan teredam. Yang keempat, getaran paksa atau getaran pada unbalance 2 derajat, kebebasan tak teredam dan teredam. Nah, dari kedua poin ini eh, memiliki kesamaan pada sistemnya, diferensial orde kedua yang saling terkait. Untuk menyelesaikannya, kita perlu menggunakan metode matriks seperti metode engine value dan engine vector untuk menemukan frekuensi natural dan mode bentuk getaran. Pengaruh redamannya juga lebih kompleks dan seringkali dimodelkan dengan matriks redaman. Selanjutnya, nah, di sini ada komponen yang digunakan pada alat getaran bebas. Yang pertama ada alat tulis. Nah, alat tulis ini fungsinya untuk mencatat data yang telah didapatkan pada saat praktikum. Yang kedua ada PC atau laptop. Fungsinya untuk menampilkan data atau hasil pengukuran yang didapatkan. Yang ketiga ada tachometer, timbangan gantung, dan vibrometer. Nah, fungsi alat-alat tersebut, timbangannya untuk menimbang massa, sedangkan vibrometer untuk
eh, sensor getaran. Nah, yang keempat ada motor unbalance dan dimmer. Dan yang kelima ada pegas dan redaman. Fungsinya pegas dan redaman ini untuk meredam dan untuk terjadinya getaran. Selanjutnya, nah, di sini ada tahapan pengambilan data dari alat peraga getaran bebas. Yang pertama itu ada rencana pemasangan massa dan pegas seperti gambar tersebut. Nah, yang kedua ada ukur massa M1, M2, M3, dan aksesoris dengan alat timbangan yang tersedia dan catat. Nah, yang keempat ada ukur kekakuan pegas K1, kemudian tandai dan catat. Lakukan sesuai dengan petunjuk instruktur. Nah, adapun rumusnya sebagai berikut. Yang keempat, pasang massa dan pegas seperti gambar yang nomor 1. Nah, yang kelima, pasang vibrometer pada permukaan massa dan instalasikan dengan PC atau laptop. Nah, yang keenam, beri simpangan X1 sama dengan 10 mm, X2 sama dengan 20 mm, dan X3 sama dengan 30 mm, kemudian lepaskan. Yang ketujuh, amati nilai frekuensi yang tertera pada alat ukur. Yang kedelapan, yang terakhir, hasil simpan data hasil pengukuran. Sekian, terima kasih. Eh, itu yang bisa saya sampaikan dari 3 pertanyaan tersebut. Lalu saya akan menjelaskan tentang pertanyaan yang keempat, yaitu tentang aplikasi Octave. Jadi kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Nah, di sini kita mendapatkan data. Nah, kita mulai ke program file, klik 2 kali, klik in new Octave 2 kali, 2 kali. Lalu kita ke Octave Toolbox Master, klik 2 kali, lalu ke INST, klik 2 kali. Nah, kita cari VTB 1 skor 1. Nah, klik 1 kali, lalu kita klik di command window 1 kali, kemudian kita tulis atau VTB. Nah, di sini kita mendapatkan 5 varian ya.
Cuman kita yang butuhkan adalah varian pertama. Nah, di sini kan ada ITB 1_1. Nah, kita tulis lagi di bawahnya di comment window di sini kita tulis L ITB 1_1. Enter. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan eh, apa, kayak petunjuk untuk mendapatkan nilai grafiknya. Nah, di sini ada M, C, K, X0, Y0, dan TF. Nah, M ini adalah massa dengan satuannya gram. Terus ada C, C di sini adalah redaman. K, konstanta pegas atau kekakuan pegas. X0, jarak simpangan pegas dengan satuannya sentimeter atau milimeter. Terus ada V0 adalah kecepatan dan TF adalah waktu selama berdirinya getaran. Nah, kan kita sebelumnya sudah melakukan praktikum. Nah, di dalam praktikum itu kita mendapatkan hasilnya. Nah, kita masukkan hasil dari praktikum tersebut. Kita copy paste dulu ininya. Kita ganti si masanya. Masa yang saya dapatkan yaitu 0,835. Oke. Nah, C-nya karena C-nya itu udah dihitung, jadi kita nolkan. Lalu untuk K, konstanta gasnya yang saya dapatkan yaitu besar 8,9,1. Lalu yang V, lalu yang X0-nya saya mendapatkan 10 mm. Nah, lalu eh, untuk kecepatan dan waktu selama terjadinya getaran karena sudah ditentukan, jadi kita tidak perlu merubahnya. Sudah seperti ini, lalu kita enter. Kesalahan kita
Maka kita harus menggunakan kesalahannya ternyata yang ini tuh tidak menggunakan koma karena tidak akan terbaca. Jadi kita menggunakan kita enter. Nah, ini hasil grafik yang kita dapatkan. Nah, untuk di sini yang di bawah ini tuh eh, waktu yang selama terdirinya getaran. Mungkin yang selanjutnya maupun yang teredam atau tak teredam di situ hanya membedakan dari segi nilai massa, konstanta, dan jarak simpangan pegas saja. Mungkin eh, itu yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.